Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, kamu sudah mengerjakan soal matematika tadi. Aku untuk di nomor 5 nih. Boleh minta tolong jelasin nggak? Oh gampang kok ini, sama aja caranya sama lain, cuma butuh teliti. Sini aku ajarin. Udah geseran nggak? Geser. Gimana sih? Alia, kamu ngapain sih ngobrol sama dia? Gak ada kerjaan lain kamu? Udah tahu si culun ini berbeda sama kita, masih aja ditemenin. Hah? Emangnya kenapa sih? Terserah dong aku mau ngobrol sama siapa aja. Kan dia juga teman kita juga. Hah? Teman? Yakin kamu si culun ini teman? Dia kan berbeda dari kita. Bima, stop nggak? Semua orang belajar mati, termasuk Adrian. Stop bangun dia atau kamu aku lapor ke Bu Cika. Alia, terserah kamu lah. Apa lagi sih dia? Kenapa? Bikin gara-gara? Saya nggak tahu dia aja. Yang ngapain lagi tuh anak? Kesel aku sama dia. Tapi yang dibilang Bima itu benar juga, mending kalian jangan dekat sama aku. Jangan ngomong kayak gitu, Bim. Kita itu sama, semua itu sama. Kita sama-sama manusia. Seneng kok Bim, kita sama-sama teman, jadi nggak ada yang namanya beda-beda. Panas. Tetap semangat ya, kita masih mau kok bersama sama kamu. Enaknya kalau misalkan tiap hari tenang kayak gini, nggak ada tuh yang namanya teman kayak gitu. Iya, betul banget. Jangan kan kayak gini tenang. Nggak ada tuh yang kalah-kalah. Ya, aku harap teman-teman bisa sadar sih kalau misalkan kita tuh saling menghormati, nggak kayak kondisi kelas kita sekarang. Kapan ya ngerasain kayak gitu? Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya membicarakan sesuatu nih buat kalian untuk kepentingan kelas kalian sendiri. Nah, karena kita kan baru memasuki awal semester, jadi ada perombakan untuk pengurus kelas kalian. Nah, saya mau mengadakan musyawarah untuk pembentukan ketua kelas. Jadi, mungkin ada dari kalian yang mau mengajukan diri sebagai kandidatnya? Alia, Bu Alia. Alia mau? Tidak, Bu. Nah, bagaimana dengan kamu Adrian? Kamu tertarik nggak jadi kandidat pemilihan ketua kelas ini? Karena akhir-akhir ini berasa kamu itu sangat aktif di kelas, sehingga ibu yakin kamu itu bisa mengkoordinir kelas kamu sendiri.
sendiri. Jangan saya Bu jadi ketua kelas, jangan saya. Sepertinya dia saya tidak cocok. Saya aja Bu, saya cocok kok jadi ketua kelas. Oh, oke Bima. Tapi harus ada minimal 2 kandidat nih, karena kan sistemnya voting. Jadi dari kalian mungkin yang mau berkenan jadi kandidat selanjutnya nih dalam pemilihan ketua kelas, silakan angkat tangan ya. Sebelumnya Ibu, boleh saya memberikan sedikit saran? Di sini saya ingin memberikan saran Ibu. Kalau misalkan saya setuju apabila Adrian dijadikan sebagai kandidat ketua kelas selain Bima Ibu, karena menurut saya Adrian itu anaknya rajin, terus suka menolong dan juga tidak pernah membeda-bedakan dalam berteman Ibu. Jadi menurut saya dia sangat cocok apabila dijadikan sebagai kandidat ketua kelas. Betul Bu, saya juga setuju jika Adrian jadi kandidat ketua kelasnya. Baik, kandidatnya ada 2 ya, yaitu Adrian dan juga Bima. Jadi langsung saja kita mulai votingnya ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk menuliskan salah satu nama dari kandidat ini untuk sesuai dengan pemilihan kalian masing-masing. Nanti ditulis di kertas sobrekan, kemudian dikumpulkan kepada saya ya. Nah, terus kita hitung bersama-sama. Ayo anak-anak dikumpulkan kertasnya. Nah, anak-anak, seperti yang kita lihat bahwa hasilnya adalah Andrian mendapatkan suara terbanyak. Jadi, yang menjadi ketua kelas adalah Andrian. Selamat untuk Andrian. Dan untuk Bima, kamu jangan berkecil hati ya, nak. Masih ada kesempatan lagi di semester berikutnya. Tapi Bu, Hei, udah ya Bima, cukup. Di sini siapa yang terpilih itu bukan berarti mereka harus sama atau beda sama kita. Tapi ya karena siapa yang mau buat jadi guys, nanti jangan lanjut. Kenapa sih? Adrian, kamu pantas mendapatkan kesempatan itu. Kita semua tahu itu. Kamu semangat ya. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang arti keadilan, arti menghargai dan juga menghormati hasil yang sudah kita peroleh. Mulai sekarang kita bersama-sama saling menghargai dan juga jangan ada yang membeda-bedakan. Karena kita satu tanah air Indonesia. Dan untuk Bima, biar itu saja yang mengurus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya. oh iya, Adrian, maaf ya, selama ini aku selalu jahat ke kamu. Oh ya, nggak apa-apa kok Bim. Ini aku tahu. Sama Ibu Syafira, sama Pak Jati. Kan iya, saya Alia mau. Jadi kan benar katanya Bu Cika kemarin, kita tuh nggak ada yang namanya beda-beda. Dua itu satu saudara tanah air. Apalagi kalian belajar kayak gini ya, jangan sampai ada musuh-musuhan lagi. Iya dong, pasti. Jadi lanjut yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami dari kelompok 1 dari kelas 12 B3 akan melaksanakan wawancara bersama narasumber kita, yaitu seorang tenaga pengajar dari sekolah dasar di Kecamatan Purwosari bersama dengan Ibu siapa? Ibu Dian Ermitangro. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Altaveria Purnawan dari absen 4. Saya Wina Printi absen 36. Saya Nasa Salsadila Lenusa dari absen 25. Dan saya Siti Saya Ahmad Sofi Lali dari absen 2. Nah, jadi hari ini kami akan mewawancari narasumber mengenai Pancasila dalam wawasan global. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Silakan, Masuk. Permisi Ibu Dian. Jadi di sini kami memiliki 3 pertanyaan. Izinkan kami untuk menanyakan pertanyaan pertama mengenai topik yang kita bahas hari ini. Jadi yang pertama Ibu, saat ini akses informasi itu sangat mudah didapat melalui gadget maupun platform media sosial. Dan juga banyak anak-anak saat ini yang memiliki sosial media atau dapat mengakses melalui internet yang mereka miliki sendiri. Menurut Ibu Dian, mengenai hal tersebut itu bagaimana tanggapan? Kalau menurut saya kenapa? Teknologi gadget itu bagus. Kenapa? Karena kan sebagai generasi muda, untuk generasi muda itu baik sekali. Kenapa? Karena pengetahuan, kemudian dapat menambah wawasan, kemudian dapat mencari ilmu yang sebesar-besarnya dengan gadget. Cuma mungkin ada ada jeleknya ya, mungkin ada jeleknya karena kalau misalkan gadget itu disalahgunakan untuk bermain game, nah seperti itu tuh yang berlebihan itu tidak bisa. Tapi kalau untuk menambah wawasan, mencari ilmu, kemudian dengan literasi yang banyak di gadget-gadget itu biasanya pengetahuan kita juga akan bertambah. Entah itu mengenai tentang dunia, tentang pelajaran yang kalian butuhkan, ataupun di luar pelajaran yang kalian butuhkan itu sangat bagus. Karena banyak sekali, maksudnya itu sudah memenuhi semua yang ada di situ, apalagi seperti Google kan banyak sekali kita itu. Biasanya disebutnya Mbak Google gitu. Apalagi kita sebagai pendidik itu biasanya gitu. Coba seperti kemarin literasi tentang bahasa Indonesia, arti dari apa. Kalau kita mencari di kamus besar bahasa Indonesia, tidak semua siswa atau anak itu mempunyai. Jadi tapi kalau HP itu kan mesti mempunyai, ya kan sudah mempunyai semua. Jadi segala tugas atau apapun, akses tentang tugas literasi semuanya pasti ada. Jadi baik, sangat baik sekali menurut saya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, salah satu informasi yang kita peroleh adalah kebijakan negara Jepang, China, dan sebagainya, yaitu kebijakan hidup siang. Nah, menurut Ibu Dian, bisa nggak jika kebijakan ini dimasukkan ke kurikulum di Indonesia? Menurut saya fleksibel aja nih, maksudnya karena tidur siang itu kalau beda negara ya, Jepang dengan Indonesia itu beda negara, kemudian beda iklim juga, beda adat istiadat ya. Bisa saja di Jepang itu kan tidur siang itu untuk meningkatkan energi atau produktivitas siswa-siswa yang sudah belajar mulai dari pagi sampai siang, kemudian istirahat, kemudian dilanjutkan lagi sampai malam. Tapi kan iklimnya di sana memang subtropis. Jadi kalau di Indonesia tropis. Jadi kalau untuk tidur siang di sini itu untuk tidur, memang tidur siang itu untuk tidur, untuk setelah lelah tidur gitu. Jadi bukan untuk meningkatkan produktivitas. Tapi kalau misalkan masuk kurikulum, sebetulnya ya bisa saja gitu. Bagus. Tapi kalau di Indonesia anak-anak setelah belajar
pulangnya ngaji. Biasanya nggak tahu ya. Biasanya ekstranya tuh maksudnya di luar kegiatan kita ada mengaji. Kemudian sampai sore baru nanti selesai kegiatan. Nah itulah kadang-kadang itu kalau tidur siang itu kalau memang dimasukkan kurikulum berarti mengajinya juga harus masuk kurikulum. Ya, biar bisa ada di sekolahan. Itu pun kalau tidak ada atau tidak ada kegiatan yang mengganggu. Kalau SMA, misalkan SMA, ya misalkan tidur siang, kemudian misalkan ada ekstra yang lain, kan mesti terganggu. Jadi harus ditempatkan, harus dilihat bagaimana posisinya, bagaimana kebutuhannya, gitu. Oh iya sih, berarti misalkan Bu Guru sama Pak Guru atau sekolah lembaga itu, oh ya ini butuh tidur siang, ya tidak apa-apa, berarti memang bisa tidak mengganggu kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau misalkan kebutuhan yang lainnya ekstra banyak, misalkan ada ekstra dengan paduan suara, pramuka dan sebagainya, itu akan mengganggu. Buatan sakit, berarti tidak bisa dilakukan. Kalau menurut saya, kalau untuk dimasukkan kurikulum ya tergantung atau fleksibilitas silakan lembaga masing-masing. Jadi itu tergantung fleksibilitas waktu yang dimiliki siswa. Iya betul, waktu yang dimiliki siswa. Baik, Bu. Terus kemudian pertanyaan terakhir kepada di Indonesia itu maksudnya kurang Fleksibel, ya, ya. gitu. Tapi kalau misalnya nih ada kemungkinan kurikulum ini masuk pada sekolah yang ibu ajar, bagaimana ibu itu bisa menerapkannya dalam proses mengajar dan mengajar? Nah, sesuatu yang baru, ya sesuatu yang apapun itu, kurikulum baru apapun itu mesti ada penyesuaian, mesti harus ada penyesuaian di lembaga. Pembiasaan. Nah, pembiasaan, penyesuaian dan pembiasaan. Kenapa? Karena ini kan sesuatu yang baru, jadi semua harus bisa beradaptasi. Kami tenaga pendidik dan kependidikan juga harus bisa mengawasi anak-anak. Anak-anak nyaman atau tidak, siswa-siswa kami nyaman atau tidak. Apabila dengan kegiatan tersebut tidak nyaman, biasanya ketidaknyamanan itu diungkapkan oleh wali murid. Ya, misalkan setelah mengajar, jam belajar mengajar itu jam 12. Kemudian ada ekstra nari. Pasti wali murid akan selalu ngomong, Bu, minta tolong jangan jam 1 karena sudah lebih, Bu. Maksudnya itu habis ini anak-anak ngaji, nggak bisa, Bu, mesti anak-anak capek dan sebagainya. Jadi yang protes itu biasanya wali murid, ya, karena memang berbenturan itu, ya, suatu kegiatan. Tapi kalau misalkan memang diharuskan, misalkan pembiasaan itu harus dihasilkan, ya kami harus tenaga pendidikan, kami harus beradaptasi, memberikan kepada anak-anak itu secara bertahap dan memberikan pengetahuan kepada wali murid itu yang penting, biar kita bisa langsung bekerja sama, biar pembiasaan ini langsung bisa diadaptasi oleh wali murid dan anak-anak. Kenapa? Karena kesuksesan suatu lembaga itu adalah kerjasama semuanya, tidak hanya satu saja. Paling menurut saya. Terima kasih atas wawancaranya. Jadi pada wawancara kali ini kita dapat simpulkan bahwa penggunaan gadget atau sosial media pada anak-anak remaja maupun pada anak-anak saat ini itu punya dampak yang positif maupun dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu banyak sekali yang bisa kita rasakan. Contohnya adalah menambah wawasan melalui media sosial maupun melalui internet seperti itu. Lalu kan banyak sekali pengetahuan yang masuk ke dalam pengetahuannya anak-anak pada saat ini. Salah satunya adalah pembiasaan tidur siang di negara-negara Jepang, China dan lain sebagainya. Nah, menurut narasumber, hal ini tuh bisa dilaksanakan atau dimasukkan ke dalam kurikulum Indonesia. Namun kita juga harus bisa menimbang juga. Kita harus bisa melihat juga efektif atau tidak, mengganggu kegiatan yang lainnya atau tidak seperti itu. Lalu jika memang kebijakan tersebut bisa dimasukkan ke dalam kurikulum Indonesia, pemerintah harus melakukan pembiasaan terlebih dahulu kepada siswa, guru atau pengajar maupun kepada wali, dikarenakan suatu hal yang baru
itu harus dimulai dari pembiasaan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tahap-tahap yang lainnya. Nah, itu tadi sekian dari wawancara kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.